Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 10 TKJ. Oke, untuk fisika hari ini kita akan mempelajari mengenai kemagnetan ya. Ini ada di buku paket kalian. Nah, ini untuk lebih jelasnya mengenai kemagnetan di sini ada langsung aja kita membahas beberapa soal yang berhubungan dengan kemagnetan. Yang pertama ada medan magnet di sini. Untuk yang bagian A, medan magnet oleh arus listrik di sekitar kawat lurus. Nah, ini bentuk rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A, dimana keterangannya B itu untuk mencari kuat medan magnetik, satuannya Weber per meter persegi atau Tesla. Nah, mu 0 ini permeabilitas ruang hampa. Ini sudah bentuk ketetapan ya, nak. Jadi angkanya sudah tetap seperti ini, 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di soal mu 0 tidak diketahui, maka langsung aja besar mu 0 menggunakan ini 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, I-nya itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian A sama dengan jarak listrik, jarak titik P dari kawat ya, satuannya meter. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ini ada sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 30 ampere berada pada ruang hampa. Tentukanlah induksi magnetik pada sebuah titik yang berjarak 5 cm dari pusat kawat vertikal. Penyelesaiannya diketahui di sini I-nya itu 30 ampere. Nah, Ibu rubah dalam bentuk notasi ilmiah ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 1. Kemudian A-nya ini 5 cm, kita rubah ke meter. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 2, karena dari cm ke meter itu dia naik ya, naik 2 tangga, jadi dibagi 100 gitu. Nah, ini Ibu rubah dalam notasi ilmiah, sudah pernah dipelajari waktu kalian semester 1. Nah, mu 0-nya ini karena dia pada ruang hampa ya, jadi ini permeabilitasnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya B. Nah, rumusnya B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, kita substitusikan semuanya. Mu 0-nya itu tadi 4pi kali 10 pangkat min 7 ini. Kemudian I-nya itu 3 kali 10 pangkat 1. Nah, per 2pi. Nah, 2pi-nya tetap 2pi ya. Jadi kamu tidak perlu merubah pi-nya ke dalam 22/7 atau 3,14, nggak usah. Langsung ini 2pi aja. Kemudian A-nya ini tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kalau sudah disubstitusikan dia bentuknya seperti ini. Sekarang kita operasikan, kita hitung. Nah, karena ini ada 4pi dan ini 2pi, kita coret karena sama-sama pi ya. 4pi dibagi 2pi, pi-nya langsung hilang ya. Pi dibagi pi 1. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2 ya. Jadi 4pi dibagi 2pi itu hasilnya 2. Kemudian ini tetap ditulis ulang. Nah, hasil tadi 4pi dibagi 2pi itu 2. 2-nya kamu tulis di sini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 10 pangkat 1 per 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kamu kalikan angka yang di depan kali nih. 2 dikali 3 dibagi 5. 2 kali 3 itu 6. Ya, kamu tulis sini 2 kali 3 itu 6. Nah, kemudian ini kan ada 10 pangkat min 7 dan 10 pangkat 1. Nah, kalau 10 ini sama-sama 10 ya. Ini 10, ini juga 10. Kemudian dikali, maka pangkat ditambah. Min 7 ditambah 1, hasilnya min 6. Jadi punya hutang 7 dibayar 1. Sisa hutangnya 6. Jadi min 6 ya. Min 7 ditambah 1. Syaratnya harus sama-sama 10. Ini di matematika dasar kelas 10 semester 1. Oke. Nah, sekarang per 5 kali 10 pangkat min 2-nya tetap ya. Nah, ini baru kita bagi 6 dibagi 5. Nah, kalau pembagian, kalau tadi kan perkalian pangkat
ditambah. Sekarang pembagian itu pangkat dikurang. Nah, maka 6 dibagi 5 itu hasilnya 1,2. 10 pangkat min 6 ditambah 2. Nah, karena dia tadi negatif ya, negatif. Kan tadi Ibu bilang kalau dibagi pangkat dikurang ya. Tapi karena dia negatif, pindah ruas jadi positif gitu ya. Min kali min plus ya. Jadi min 6 plus 2, punya hutang 6 dibayar 2, sisa hutangnya min 4. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Ini kan 1,2. Komanya kamu geser ke kanan sekali. Jadi 12. Nah, kalau koma digeser ke kanan sekali, pangkatnya jadi berkurang. Jadi dari min 4 menjadi min 3. Jadi hasilnya 12 kali 10 pangkat min 3. Satuannya jangan lupa Weber per meter persegi gitu. Jadi induksi magnetiknya adalah 12 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi gitu ya. Jadi pelan-pelan aja cara ngitungnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini medan magnet oleh arus listrik di sekitar kawat melingkar. Kalau tadi kawat lurus, ini kawat melingkar. Tapi di sini kita nggak ngebahas soal, kita cuma bahas rumusnya aja. Di sini ada B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. Keterangannya ini ada B-nya itu induksi magnetik di titik P pada sumbu melingkar, N-nya jumlah lilitan, R-nya jari-jari kawat melingkar, satuannya meter, I-nya tadi kuat arus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada gambar solenoida, medan magnet oleh arus listrik di sekitar solenoida. Solenoida itu sendiri adalah sebuah kumparan magnet yang dililit oleh kawat yang berbentuk silinder. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya untuk mencari medan magnet solenoida. Itu dia BP, ini maksudnya medan magnet pada titik pusat, sama dengan mu0 kali I kali N per L. Keterangannya, BP itu induksi magnetik di pusat solenoida, satuannya Tesla. Mu0-nya permeabilitas ruang hampa, besarnya sama ya, seperti yang tadi 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I-nya itu kuat arus listrik, satuannya ampere. L-nya panjang solenoida, satuannya meter. N-nya banyak lilitan pada solenoida. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal di sini untuk yang berhubungan dengan solenoida itu ada sebuah solenoida panjangnya 4 meter, memiliki lilitan sebanyak 1600 lilitan. Jika solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan listrik magnetik di pusat dan ujung solenoida. Nah, jadi ini ada dua jawaban ya, ada yang di pusat dan ada yang di ujung. Penyelesaiannya diketahui di sini L-nya itu 4 meter ya, L itu panjang tadi, panjang solenoidanya 4 meter. N-nya itu banyak lilitan, ada 1600, kita jadikan dalam bentuk notasi ilmiah jadi 16 kali 10 pangkat 2. Kemudian I-nya itu 0,5 ampere. Kita jadikan lagi dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Karena nolnya ada satu nolnya di depan ya. Kalau nolnya di depan itu min, kalau nolnya di belakang itu positif. Ingat ya. Yang ditanya itu adalah induksi magnetik di pusat dan di ujung. Kita lanjut, kita jawab, kita cari dulu yang di pusat. Itu BP sama dengan mu0 dikali I kali N per L. Kita substitusikan. Mu0-nya tadi itu permeabilitas ruang hampanya ya, besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya di sini 5 kali 10 pangkat min 1. N-nya banyaknya lilitan, ada 1600, kita jadikan dalam bentuk notasi ilmiah, jadi 16 kali 10 pangkat 2 dibagi 4. Oke, kamu bisa lihat di sini ada 4.
ya. Sini 4, sini juga 4. 4-nya kita coret, sisanya tinggal pi kali 10 pangkat min 7 pi ya. Pi dikali 5, 5 pi. 5 pi kali 16, 80 pi. Nah, karena dia perkalian, pangkat ditambah. Jadi 80 pi kali 10 pangkat min 7 ditambah min 1 ditambah 2. Maka hasilnya 80 pi dikali 10 pangkat min 6. Ya, ini min 7, min 1, punya utang 7, utangnya nambah 1 jadi min 8. Min 8 tambah 2. Punya utang 8 dibayar 2. Nah, kalau sisa utangnya min 6 gitu ya, nah cara ngitungnya ya. Kita sederhanakan jadi 8pi kali 10 pangkat min 5. Ya, pangkatnya berkurang. Satuannya jangan lupa Tesla. Nah, ini untuk induksi magnetik di pusat solenoida. Sekarang kita cari yang di ujung solenoida. Nah, untuk mencari induksi magnetik di ujung solenoida, rumusnya 1/2 dikali BP. Nah, tadi BP-nya udah ketemu. BP-nya adalah 8pi kali 10 pangkat min 5. Tinggal kita bagi 2 aja ya. Jadi 8pi kali 10 pangkat 5 dibagi 2. Hasilnya 8 bagi 2, 4. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Gitu cara ngitungnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah solenoida ada toroida. Nah, medan magnet oleh arus listrik di sekitar toroida. Toroida bentuknya itu lingkaran. Kalau tadi solenoida bentuknya silinder, nah toroida bentuknya lingkaran seperti ini. Dia kumparan medan magnet yang dililit oleh kawat berbentuk lingkaran di sini. Jadi dia menggunakan jari-jari lingkaran toroida gitu ya. Nah, itu dia tadi macam-macam medan magnet. Nah, sekarang kita ke tugasnya. Tugasnya sini Ibu ambil 2 soal aja. Yang pertama, soal dari Ibu ini sebuah solenoida panjangnya 2 meter, memiliki lilitan sebanyak 2200 lilitan. Jika solenoida itu dialiri arus listrik sebesar 12 ampere, tentukan induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Caranya seperti yang tadi ya, Nak. Nah, kemudian soal nomor 2 Ibu ambil dari modul fisika kalian, halaman 98, penilaian 8, bagian D nomor 1. Kalian silakan tulis semua materi yang sudah Ibu berikan tadi dan kerjakan tugasnya. Soalnya ditulis, jawabannya dikirim ke LMS sekolah. Ibu tunggu jawabannya. Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.